Kan prinsip dunia selalu begini, kan ini kan salah kamu, ya kamu harus tanggung dong. Lihat Bapak Ibu, dunia akan selalu berusaha memasukkan prinsipnya ke dalam kita. Kita juga sering dengar, kesempatan tuh gak datang 2 kali. Hei, kalau pakai firman Tuhan, Mazmur 23, kebajikan dan kemurahan, ngikut. Jadi bagi anak Tuhan, kesempatan itu selalu ngikut. Jadi kesempatan itu gak datang 2 kali, no, kesempatan itu selalu ngikut sama saya. Lihat, merubah pikiran kita, itu perlu kita masukkan terus firman Tuhan. Setiap kali saya kayaknya sudah bilang begini, kamu salah, sudah lewat Pak. Apalagi kalau kita masukkan ke dalam pabrik. Kalau sudah pabrik, kalau sudah company Bapak Ibu, itu sudah ketat semuanya. Saya selalu datang, Tuhan terima kasih untuk belas kasihan. Di mobil kita cuma bilang, Tuhan kau sungguh baik. Kau sungguh ajaib, yang salah saya, tapi kau yang bayar semua harganya. Amin Bapak Ibu. Yang salah saya, Tuhan bayar harganya. Dan kami selalu, setiap kali kita dengar kabar begini, Bapak tidak perlu membayar kompensasi, kami kasih tenggat waktu 1,5 bulan lagi. Kami lihat-lihatan sama istri. Saya lihat istri saya, dia lihat saya, dia bilang, ada apa lihat-lihat? Karena dia memang belum tahu kabarnya. Saya kasih tahu WhatsApp-nya. Lalu mulut kami seperti orang yang bermimpi Bapak Ibu. Yang salah kami, tapi kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin Bapak Ibu. Saya bukan mengetuk pintu surga, Tuhan tolong saya, enggak. Karena Tuhan sudah berjanji. Bagian saya cuman percaya saja. Karena saya percaya, saya bilang, Tuhan terima kasih. Amin saudara. Ini bagian dari pemulihan. Pernah dalam satu, kami buat janji, dan waktu buat janji, saya terlambat datang Bapak Ibu. Saya terlambat datang sekitar 2 jam. Bukan terlambat datang, saya lupa ada janji. Setelah diingatkan sama sekretarisnya, Bapak harusnya ada janji, baru saya datang dan baru sampai sekitar 2 jam berikutnya. Karena perjanjiannya di luar kota dengan pabrik. Waktu saya datang, dia bilang, Bapak tidak dapat proyeknya karena begini. Padahal kami sudah melewati proses yang panjang, tidak dapat, lalu dialihkan ke orang lain. Saya teringat dengan ceritanya Daud, apa yang hilang dari saya. Waktu Daud kehilangan anaknya dari Betseba, yang salah kan Daud, benar ya? Yang salah Daud, benar? Kan enggak bang, yang salah Betseba. Loh, kenapa? Karena bikin rumah atapnya enggak ada. Iya sih, salah Betseba juga ya. Salah kontraktornya. Lalu apa yang terjadi ketika kami ngobrol, oke, kita pergi ke satu tempat, ke satu kayak lounge hotel gitu, kita ngobrol dan sebagainya. Itu apa terjadi Bapak Ibu? Dia bilang, kamu sebenarnya orang baik sih. Bapak sih orang baik. Ya iya, belum tahu aja dia siapa saya gitu ya. Masa saya keluarkan kartu pendeta. Lalu dia bilang, oke, gimana untuk pabrik yang satu lagi kan? Lihat Bapak Ibu, saya nggak sempat untuk bilang mengeluh, aduh Tuhan kesempatan saya hilang. Dia bilang, gimana untuk pabrik yang satu lagi? Penawarannya sama, karena pabriknya sama. Gimana untuk pabrik yang satu lagi? Pengerjaannya sama. Tahu nggak dia bilang apa? Ukuran semua sama Bapak Ibu. Karena ini pabrik yang dibuat exactly sama untuk produk-produk anak-anak, makanan anak-anak. Jadi exactly sama. Kami nggak perlu datang, kami nggak perlu survei, kami nggak perlu ngapa-ngapain. Kami dapat proyek yang lain. Apa yang saya katakan sama Tuhan? Saya memang yang salah Tuhan. Saya nggak bilang ampuni aku Bapak di surga. Oh Tuhan, nggak Bapak. Saya nggak sempat meratapi dosa saya. Saya cuma bilang, Tuhan aku percaya. Aku yang salah, aku yang memungkiri perjanjianku. Tapi aku percaya kau sudah bayar di kayu salib. Dan aku mendapatkan pemulihan. Sepakat gak dengan saya? Kalau Bapak Ibu sakit, itu salah siapa?
saya darah tinggi, salah kambing. Enggak. Kan enggak. Saya kolesterolnya parah Pak. Kan itu kita nggak salahkan babi atau. Makanya kalau pilih babi yang suka olahraga, yang sehat. Jadi kalau babinya berotot, kita makan, kita juga jadi ya berlemak Bapak Ibu, nggak berotot. Kan kita nggak, oh iya Tuhan, karena mulutku ini tidak tahan menahan makanan yang masuk. Oh Tuhan, lenyap, hilangkanlah kolesterol ini. Enggak kan Bapak Ibu. Makanya banyak anak Tuhan juga, Tuhan aku berdoa, semua yang kumakan ini yang bagus aja yang masuk. Lemak, kolesterol jahat, semua ini hilang semuanya waktu menyentuh lidahku. Pengen disentil bibirnya. Kan enggak Bapak Ibu. Kita makan, kita yang salah, kita yang sakit. Sembuh enggak Bapak Ibu? Dapat enggak logikanya? Kita yang salah, kita yang sembuh. Hei, itu juga yang terjadi bagi pekerjaanmu. Itu juga yang terjadi bagi bisnismu. Itu juga yang terjadi bagi karirmu. Kamu yang salah. Tuhan bayar harganya. Dan kita mendapatkan kemurahan Tuhan. Pada saat kita dapatkan kemurahan Tuhan, kita bilang ini, Tuhan kau baik banget. Kita kan jadi benci lagi untuk berbuat salah. Sepakat gak dengan saya? Kita gak jadi bilang, kalau begitu saya buat salah lagi. Nanti Tuhan akan bayar lagi. Enggak saudara. Saya jadi benci untuk melakukan kesalahan lagi. Ada satu, dikatakan begini, sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan. Sebagai korban penebus salah, domba jantan ini adalah lambang dari siapa? Yesus yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Saya sudah pernah khotbahkan ini. Orang itu akan membawa korban ke hadapan Tuhan, lalu imam akan melihat domba ini sebagai domba yang tidak boleh bercacat celah. Lambang dari Yesus karena Yesus adalah domba yang tak bercacat celah. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya berdosa. Supaya kita yang berdosa diapain? Dibenarkan di dalam dia. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kitab imamat ini, saya membuat kontrak sama seseorang. Waktu saya membuat kontrak sama seseorang, saya melanggar kontraknya. Orang ini datang sama imam membawa kambing. Apa urusannya? Lu bikin kontrak sama siapa? Kenapa bawa kambing? Saya yakin mulai hari ini di rumah saya akan banyak kambing dan domba. Karena banyak orang yang melanggar kontrak. Waktu dia bawa kambing dombanya, dia bilang gini, saya melanggar kontrak. Saya dengan orang lain si A, si B, si C. Lalu imam bilang gini, oke. Dia nggak melihat sama orang ini Bapak Ibu. Imam itu nggak bilang begini, makanya kamu bertobat dong jadi manusia, dasar manusia celaka. Enggak Bapak Ibu. Dia lihat kambingnya, dia lihat dombanya, dia tak bercacat celah. Imam ini sama sekali tidak melihat ke orang ini. Tidak mengakses orang ini. Dia cuma lihat kambing dombanya. Lalu apa? Sama peristiwanya dengan korban yang lain. Orang ini akan menumpangkan tangan kepada dombanya. Semua kesempurnaan domba pindah ke orangnya. Dan semua dosa orangnya pindah ke kambingnya. Makanya kambingnya disembelih sebagai korban penebus salah. Orangnya pulang sudah dibenarkan. Dia pulang sebagai orang benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan kliennya memang. Dia sudah mendapatkan mercy dari Tuhan. Amin. Itu kerennya Bapak Ibu. Dan sebagai orang yang dibenarkan, dia layak mendapatkan upah orang benar.